Saya Dwi Setianis dari SMP Negeri 5 Kota Kediri. Saya Ermeni Idawati dari SD Islam Terpadu Bina Insani Kota Kediri. Saya Arsanti Dwi Utami SDN Bandar 01 Kota Kediri. Dan saya Sukma Rofiani dari SMKN 1 Kediri. Dalam kesempatan berbahagia ini, kami akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi pendidikan modul 2.3. Bapak Ibu guru hebat, dalam sesi kali ini kami akan fokus pada 3 hal. Yang pertama adalah pra-supervisi, yang kedua adalah supervisi, dan yang ketiga adalah pasca supervisi. Ketiga kegiatan tersebut akan menggunakan alutsista, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Untuk memaksimalkannya, kami akan bergantian memerankan sebagai coach, coaching, dan pengamat. Selamat menyaksikan! Selamat pagi Bu Santi, apa kabar? Alhamdulillah, selamat pagi Bu Anis. Bu Anis juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Santi. Hari ini mau melakukan kegiatan coaching, benar? Benar Bu Anis. Tujuannya apa nih kira-kira mau melakukan kegiatan coaching? Dengan kegiatan coaching ini saya berharap agar rekan sejawat saya itu dapat menguraikan masalahnya dan dapat menggali potensi yang ada pada dirinya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, kira-kira kompetensi yang akan ditingkatkan Bu Santi apa? Saya nanti akan berusaha mendengarkan dengan aktif dan tidak akan membagikan pengalaman yang ada pada diri saya kepada coaching. Baik, berdasarkan tujuan dan kompetensi yang sudah disebutkan Bu Santi tadi, indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Santi kira-kira apa? Diharapkan nanti coaching dapat menemukan solusi, serta indikator yang ingin saya harapkan adalah fokus pada solusi agar pembicaraan tidak melebar. Baik Bu, kapan kegiatan coaching ini dilaksanakan? Oh iya, ini sebentar lagi akan janjian dengan Bu Erleni sekitar jam 8. Baik Bu, saya minta izin, saya boleh mendampingi panjenengan berdua untuk melakukan kegiatan coaching hari ini? Senang sekali Bu Anis, silahkan. Terima kasih Bu Santi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erleni, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Santi. Bu Santi sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Iya, Bu Santi, kemarin kita sudah janji juga untuk mau coaching. Iya betul. Kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Bu Erleni? Ya ini Bu, saya waktu Bu, manajemen waktu. Saya kan kebetulan mengikuti program guru penggerak, kemudian juga di sekolah juga mengajar dari pagi sampai sore, sehingga saya sepertinya episode saya untuk mengerjakan program guru penggerak, sehingga saya kurang maksimal dalam untuk waktu bersama keluarga, kemudian waktu juga untuk mempersiapkan diri sekolah. Kira-kira rencana yang Ibu Erleni lakukan apa agar kegiatan itu bisa berjalan dan tercapai? Mungkin saya harus mulai menyusun jadwal kegiatan saya ya, mulai dari pagi mungkin sampai nanti malam sampai saya harus mendetailkan mungkin itu ya. Kira-kira adakah prioritas kegiatan yang dilakukan? Saya harus menentukan skala prioritas mana yang deadline-nya mendekati dan sangat urgent, jadi nanti saya urutkan mana yang paling penting dan mana yang bisa saya tunda. Terus strateginya kira-kira gimana? Mungkin saya juga akan menggunakan aplikasi seperti Notes di handphone, kemudian saya mungkin bisa menggunakan Google Calendar untuk membantu saya mempermudah, karena saya visual juga ya, jadi mempermudah saya untuk melihat di bagian ini jadi sekian saya harus ngapain. Ya. Untuk jangka waktunya bagaimana untuk mengatur kegiatan tadi? Kalau mungkin saya inginnya itu 1 pekan sekali ya, biar tidak terlalu panjang, nanti takutnya ada kegiatan mendadak menyusul
kalau misalnya saya sudah 1 bulan nanti berantakan. Jadi mungkin saya ingin 1 pekan. Terus untuk keberhasilan, untuk skalanya kira-kira untuk keberhasilan itu ukurannya bagaimana? Saya ingin berada di skala 8. Hebat sekali. Ya semoga bisa tercapai. Terus untuk pencapaian tersebut itu mungkin kan ada beberapa gangguan atau hambatan ya Mbak Neni. Kira-kira bagaimana untuk mengatasi tersebut? Untuk mengatasi gangguan sama serta hambatan ini, mungkin saya harus menerapkan mencatat dalam mindset saya bahwa nanti manfaat kalau saya bisa menyelesaikan tugas tepat waktu itu saya bisa ini loh, saya punya waktu time atau mungkin waktu bersama orang lebih panjang. Mungkin itu yang harus saya sisihkan ya, hadiah reward buat saya kalau saya bisa manfaat. Oke Bu Neni, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Menurut saya harus bisa, saya harus yakin bahwa saya ini mampu mengatur waktu saya untuk mengikuti program penggerak sebagai guru di sekolah dan juga sebagai ibu dan istri. Saya harus tahu batasan, tahu fungsi saya dan apa peran saya di sana. Terus selanjutnya bagaimana tindak lanjut untuk pelaksanaan agar semuanya itu dapat tercapai? Ya mungkin setelah dari coaching ini saya akan mulai menyusun kegiatan saya, juga mengajak apa ya, mungkin saya akan meminta bantuan pasangan saya di rumah, mungkin juga sejauh di sekolah untuk mengingatkan saya bahwa ada target-target yang harus saya penuhi. Bu Neni, setelah kita melakukan coaching kira-kira apa yang Bu Neni rasakan? Alhamdulillah buat saya gak nyangka ternyata saya bisa gitu, saya tahu gitu, saya punya masalah dan saya tahu juga sebenarnya terus. Terima kasih atas bantuannya gitu. Sama-sama, semoga sukses guru penggeraknya dan keluarganya bisa bisa mengatur waktu dengan baik dan semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bu Santi. Ya, sama-sama. Saya mohon pamit dulu ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Santi, coachingnya sudah selesai. Alhamdulillah Bu Anis, semoga saya sudah melakukan coaching ke Bu Neni. Tadi pada saat melakukan coaching, kira-kira indikator apa yang sudah dicapai oleh Bu Santi? Saya sudah menggunakan akun kita yang pertama, yang kedua mungkin sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot, kehadiran penuh, dan saya tidak berusaha ikut campur dengan urusan Bu Neni sehingga beliau dapat menemukan solusinya sendiri. Itu berarti kira-kira apalagi indikator yang akan ditingkatkan oleh Bu Santi? Mungkin nanti akan berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot lagi dan kedepannya uji bisa menemukan solusinya secara maksimal dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Luar biasa, ternyata Bu Santi itu indikatornya sudah sangat bagus dan luar biasa, melebihi tadi yang apa kita sebelum observasi yang tadi sebelum melakukan coaching, dan sekarang mengalami peningkatan yang luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Bu Anis. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Bu Santi ya untuk hari ini kegiatan coachingnya dan supervisi dengan saya. Ya, sama-sama Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini baik saya. Alhamdulillah juga baik. Hari ini ada jadwal coaching Bu? Iya, saya ada jadwal coaching bersama Bu Anis. Kemarin sudah janjian katanya ada sedikit permasalahan gitu. Masya Allah. Tujuannya apa nih untuk mencapai kegiatan coaching hari ini? Tujuannya saya ingin membantu sih ya, sebagai coach saya menjadi jembatan atau transportasi nanti yang membantu coaching untuk menemukan solusinya sendiri seperti itu. Baik. Nanti tujuan agar tercapai kita akan menggunakan akun kita ya, benar ya. Nanti terus
Eh, Indikatornya atau ketercapaiannya apa saja yang dibutuhkan dari kita? Saya ingin bisa menyimak, mendengarkan dengan aktif cerita dari Bu Anis nanti. Kemudian saya juga ingin hadir penuh ya dalam keadaan mungkin bisa jadi ada suatu gangguan atau apa yang memecah konsentrasi itu yang bisa saya bayangkan. Dan yang ketiga nanti saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, selain alur cerita, nanti jenengan ingin kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari rubrik tersebut, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan? Yang saya ingin tingkatkan itu adalah bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, sama yang sesuai dengan alur cerita khususnya. Saya akan masih terpulang balik mana yang harus dilakukan, mana yang akhir seperti itu. Baik. Berdasarkan tujuan kompetensi yang digunakan tadi, apa indikator pencapaian yang diinginkan? Indikator pencapaiannya yaitu nanti ketika saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot, maka kunci saya untuk Anis nanti saya harapkan bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi dia bisa menemukan kemudian mendapatkan jawaban atas permasalahan sendiri. Baik, izinkan saya untuk mengulangi ya untuk coaching Boleh, hari ini. sangat boleh sekali semua. Selamat datang Bu Anis. Iya, Bu Erneni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anis, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali hari ini. Jiwa raga aman semua ya? Jiwa raga aman, hati juga. Bagaimana? Ya ini. Oke, baik. Seperti yang sudah dijadikan kemarin, mau kita mau janjian. Apa nih yang ingin Ibu Anis diskusikan? Mungkin solusi yang ingin ditemukan. Tentang pembelajaran bahasa Jawa. Soalnya anak-anak itu kan merasa bosan, terus tidak aktif. Seperti itulah ketika di dalam kelas. Atau mungkin karena pengajaran saya yang kaku ya. Jadi anak-anak itu kayaknya seperti merasa tegang, kaku, tidak aktif seperti itu. Jadi khusus Bu Anis merasa bahwa selama ini pembelajaran di kelas itu anak-anak kurang aktif, kemudian kaku, kayak anak kesulitan dalam mengikuti pembelajaran seperti itu. Iya, apa mungkin metodenya ya, metodenya perlu saya ganti. Seperti ini kita punya cerita rakyat atau kita sisipkan. Ketika anak saya bercerita tentang cerita rakyat, anak-anak sepertinya antusias. Saya pernah Bu Erneni mencoba satu kali itu, ketika itu saya mencoba bercerita tentang wayang. Anak-anak itu antusias sekali, tapi belum saya coba lagi. Terus yang kedua itu tentang permainan tradisional. Jadi saya mencoba menemukan kayak seperti juga suatu permainan tradisional. Anak-anak itu juga antusias. Saya berpikir, oh ini bisa juga diperkujuk pembelajaran karena anak-anak terlihat antusias pada saat itu. Masya Allah, itu untuk kelas SMP ya? Iya, untuk anak SMP. Anak SMP yang belajar bahasa Jawa mau untuk ikut apa namanya? Tulanan ya, tulanan. Iya, memaknai begitu loh Bu Erneni dengan cara berkelompok atau berdiskusi. Anak-anak sepertinya antusias sekali dan tidak terlihat kaku. Ketika pembelajaran juga tidak tegang, terus merasa lebih enjoy dan nyaman. Itu yang saya sarankan. Masih satu kali, mungkin perlu saya ulang lagi dengan materi yang lebih baik lagi, dengan metode yang lebih baik lagi, tetapi tetap dengan diskusi saya. Dari pencapaian yang sudah Ibu Anis sampaikan ini tadi, dari skala 1 sampai 10 kira-kira dari posisi mana Bu Anis? Dari permainan itu tadi ya, menurut saya sudah mencapai 8 gitu. Masya Allah. Karena anak-anak antusias sekali. Bagus sekali. Ini berarti ini yang ingin ditingkatkan apa Bu Anis? Berarti metodenya, terus materinya, saya akan mencari jauh yang lebih bagus dengan cara bertanya kepada teman yang semapel atau juga minta bantuan guru TIK agar penampilan pakai audio visual ya, itunya juga lebih bagus. Saya senang sekali belajar soalnya Bu Erneni. Bukan menular yang biasa anak Terima kasih. Ya, kemudian Bu Anis dari itu tadi berarti apa saja langkah-langkah yang Bu Anis terapkan supaya terwujud dengan harapan?
membuat apa nanti metode pembelajaran yang menarik ya. Iya, dengan cara itu tadi saya mencoba mencari materi tembang dolanan atau permainan tradisional untuk saya jadikan materi. Mungkin belajar di luar dengan diskusi kelompok. Yang kedua itu tadi anak-anak mencoba mengartikan tembangnya itu untuk apa. Jadi kayak juga tadi itu diartikan. Saya yakin anak-anak nanti pasti antusias. Saya merasa yakin di Yakin bisa ya Bu ya. Iya, yakin bisa. Kemudian kira-kira ukuran keberhasilan apa nanti yang bisa Bu Anis gunakan supaya ternyata tahap ini saya sudah berhasil nih. Itu apa namanya, ukurannya apa? Oh iya, ketika ini saya kan ada penilaiannya dan anak-anak nanti melakukan diskusi. Ketika diskusi, ketika ada yang bertanya dan menjawab dengan antusias, menurut saya itu sudah tercapai. Karena tadi kan permasalahan saya yang pertama, anak-anak terlalu kaku, tidak antusias, tidak tertarik dengan bahasa Jawa. Ketika saya melakukan metode baru itu, ketika anak-anak sudah merasa menjawab dengan antusias diskusinya, menurut saya itu sudah tercapai. Luar biasa ya. Bu Anis sudah melakukan apa tadi ukuran keberhasilannya. Nah sekarang kita kan dalam kehidupan bersosial ini kan pasti nggak mungkin yang namanya bebas dari gangguan atau hambatan. Nah kira-kira hambatan atau gangguan apa yang selama ini mengganggu atau apa ya, menghalangi Bu Anis dalam menciptakan pembelajaran yang menarik? Yang pertama di setiap kelas kan tidak ada LCD-nya. Jadi ketika saya harus menampilkan permainan kan tidak semua. Jadi saya harus membawa ke lab. Anak-anak itu mungkin juga butuh waktu gitu ya. Anak-anak tidak langsung menuju lab dengan cepat kilat begitu kan tidak, pasti menunggu lama dulu, terus menata dulu seperti itu karena perpindahan dari kelas menuju lab. Mungkin itu yang hambatan yang menurut saya butuh waktu. Oh iya. Iya. Kira-kira dari hambatannya seperti itu ya. Jadi transportasi apa ya, perpindahan Iya. gitu ya. Iya. Nah, berarti kira-kira apa cara untuk mengatasi hambatan itu bagaimana? Berarti nanti insya Allah saya buat begini, anak-anak kan yang lebih dekat dengan lab TK langsung dibawa ke sana, yang tidak lagi dibuatkan LCD, tapi saya fotokopi materi tentang tembang dolanan itu nanti saya beri ke kelompok biar anak-anak di kelas itu juga diskusinya juga di kelas itu, jadi menghemat waktu juga. Oke, luar biasa kan. Baik, kemudian Bu Anis komitmennya apa nih supaya aksi yang Bu Anis tadi jabarkan begitu menarik tadi supaya terlaksana? Jadi komitmennya apa? Komitmennya apa namanya? Niat apa ya? Niat untuk mempersiapkan metode pembelajaran yang baik itu apa? Yang Oh iya, berarti yang pertama yang tadi ya Bu Erni saya sebutkan yang tadi itu kan saya perlu belajar atau tukar materi dengan guru smartphone yang tadi itu. Yang kedua saya minta bantuan dalam arti mungkin ada yang membantu saya ketika membutuhkan LCD dan sebagainya, saya butuh guru TK untuk membantu saya. Yang pertama tadi itu guru smartphone. ada lagi? Sudah. Oke. Baik, banyak dari kegiatan resmi ini tadi, kira-kira tindak lanjutnya apa? Apa yang akan Bu Anis segera laksanakan? Saya akan segera mencoba melaksanakan itu tadi, pembelajaran mulai minggu depan. Pembelajaran yang saya sebutkan tadi dengan cara permainan tradisional atau tembang dolanan atau cerita rakyat itu nanti saya terapkan di RPP-nya. Terus saya praktekkan ke anak-anak. Saya coba satu kelas dulu. Kalau berhasil saya lanjutkan lagi minggu depannya Bu Erni. Siap, saya menunggu berbaiknya ya Bu Anis. Iya. Alhamdulillah, Bu Anis tadi datang dengan apa ya, kebimbangan masalah ini. Sekarang bagaimana perasaan Bu Anis? Saya merasa lebih lega, lebih merasa enak. Ternyata ketika berhadapan dengan Bu Erni, saya punya ide tiba-tiba. Ide saya keluar, muncul dan saya mau terapkan minggu depan. Itu yang saya rasakan. Saya juga menunggu berbaiknya ya Bu ya. Iya. Semoga sukses. Iya, terima kasih Bu Erni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sudah menyelesaikan coaching dengan Bu Anis ya. Alhamdulillah sudah selesai. Bagaimana perasaannya? Berat saya, meskipun tadi sempat terasa agak ribet ya gitu ya, tapi alhamdulillah semuanya bisa terlaksana.
Baik, indikator yang tercapai tadi yang diinginkan sudah tampak atau belum? Ya, tadi alhamdulillah sudah nampak ketika alur kita tadi ya, saya masyarakat alur kita dengan pertanyaan mengajukan pertanyaan yang bobot. Alhamdulillah mengalir ya, karena memang pasti mengalir ya. Jadi saya tanya ketika baca pertanyaan, kemudian saya juga mendapatkan ide dari coaching untuk mengajukan pertanyaannya seperti ini yang ingin saya ajukan. Baik. Berdasarkan pengamatan saya dan catatan saya, Bu Erni lebih lagi melakukan hal tersebut. Bu Erni sudah fokus dalam pertanyaan bobotnya, kemudian ditanya juga berjalan dengan lancar, kehadiran penuh juga demikian. Bu Erni juga melakukan merangkum cerita coaching dengan baik. Ada lagi yang mau dikembangkan lagi Bu, selain pertanyaan bobot nanti untuk coaching selanjutnya? Saya ingin kehadiran penuh kadang konsentrasi itu kadang tengah-tengah tiba-tiba hilang gitu. Jadi saya ingin meningkatkan juga, saya harus stay fokus, jangan terdistraksi yang lainnya kayak gitu. Saya ingin gitu. Semoga coaching selanjutnya atau kegiatan selanjutnya akan lebih baik lagi ya Bu. Ya, amin. Terima kasih untuk semua. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu diskusi kita. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santi. Bagaimana Bu Ani kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Bu Ani ini kok katanya mau melakukan coaching ke Bu Sukma ya? Iya, hari ini. Oh iya, apa ya kira-kira tujuannya yang ingin dicapai Bu Ani dalam kegiatan coaching ini? Tujuan yang ingin saya capai yaitu menghadapi rekan sejawat untuk menemukan potensi dirinya. Bu Anis, agar tujuan tersebut tercapai ya, kan Bu Anis mungkin menggunakan alur dikta, kehadiran penuh. Nah, untuk itu apa yang Bu Anis perlu tingkatkan? Saya akan meningkatkan tentang kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot menggunakan cerita Bu Santi. Oke, Bu Anis, berdasarkan tujuan dari kompetensi yang Ibu sampaikan atau Bu Anis sampaikan, indikator ketercapaian yang diinginkan seperti apa? Berdasarkan tujuan dan kompetensi yang sudah saya lakukan, saya ingin ini nanti pada waktu berbicara coaching dengan Bu Sukma, saya tidak ingin pembicaraan terlalu melebar. Bu Sukma juga konsentrasi penuh dengan pertanyaan yang saya ajukan. Ini kira-kira kapan Bu Anis akan melakukan coaching dengan Bu Sukma? Sebentar lagi, 5 menit lagi, insya Allah Bu Sukma datang. Oke Bu Anis, saya mohon izin agar kita menjadi pengamat atau supervisor. Apa diizinkan? Ini silahkan Bu Santi. Terima kasih sebelumnya Bu Anis. Iya, sama-sama Bu Santi. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Sukma. Bagaimana kabarnya Bu Sukma? Alhamdulillah. Saya terlambat buatan Bu. Tidak Bu Sukma. Tadi naik apa? Naik sepeda motor Bu, tapi tadi mogok sebentar di depannya SMA. Tapi itu bukan suatu halangan coaching kita hari ini tetap terlaksana dengan baik kan Bu Sukma? Oke Bu Sukma, yang kita ingin bicarakan hari ini apa ya Bu Sukma? Tujuannya Bu Sukma? Ini Bu, hari ini itu saya kewalahan dengan tugas di sekolah. Baru kemarin itu tugas dari sekolah untuk jadi koordinator P5 Bu. Oh, di sekolah ini Bu Sukma hari ini tadi ada kegiatan P5. Betul. Dan kesulitannya yang saya hadapi, anak-anak itu susah sekali diatur untuk membuat perencanaan kegiatan yang akan dilakukan pada gerakannya nanti. Iya kan itu kesulitannya ya. Iya. Sebenarnya harapannya Bu Sukma apa? Harapannya saya ingin mereka itu nanti menemukan ide-idenya supaya tidak terlalu monoton itu gitu, maksudnya tidak terpancar step diam di tempat gitu loh. Kan dari tadi itu hanya menyatakan tuh saya pengen ini, tapi nggak ada indikator untuk kemana gitu. Nah saya ingin mengarahkan mereka itu masuk ke
ini loh, kalau kamu pengen ini, langkahnya ya ini. Nah itu belum dapat Bu. Saya pengennya mereka itu terkontrol. Jadi tidak langsung berdiam kemana-mana. Ya, pengennya kan Bu Sukma itu terkontrol dan tidak bergantian kemana-mana. Berarti strateginya Bu Sukma menggunakan strategi apa? Sebenarnya harusnya tadi saya menggunakan strategi tim kali ya. Dan saya mempercayai mereka itu bisa. Saya tidak harus mengikuti misalkan, oh saya masuk dalamnya tidak, tetapi saya memberikan kepercayaan mereka supaya mereka itu bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi saya tidak ikut dulu, biarkan mereka mengalir, lalu saya nanti ikut ketika mereka sudah tidak bisa menemukan solusinya. Harusnya seperti itu. Nah, baik, berarti kan Bu Sukma sudah mulai menemukan solusinya. Betul. Iya, solusinya apa? Solusinya kalau demikian berarti saya harus lebih untuk memberikan instruksi. Yang pertama memberikan, ayo kita buat tim dulu. Misalkan tadi ada tim puisi kan karena bulan bahasa Bu disamakan atau disetarakan atau dijadikan satu dengan bulan bahasa pilihannya. Jadi temanya adalah ekspresi diri Bu. Jadi ada membaca puisi, menyanyi, dan ekspresi seni lainnya. Dan itu sudah buat tim. Nah seharusnya ketika buat tim itu karena ada koordinatornya, saya membiarkan teman-teman tim itu yang akan mengkoordinir. Saya tidak ikut dulu. Setelah itu baru mereka akan memberikan laporannya atau hasil diskusinya dipresentasikan. Nah, itu tadi kan Bu Sukma menyebutkan semua kegiatannya anak-anak Iya. apa saja. Kira-kira yang diprioritaskan untuk dilakukan apa dari kegiatan sebanyak itu tadi? Jadi saya memprioritaskan dulu anak-anak itu ke pembentukan tim dan saya membiarkan mereka berkoordinasi di timnya. Itu yang harus saya lakukan harusnya. Iya, berarti strateginya juga sudah ada untuk melakukan itu tadi, pembentukan tim dan sebagainya. Sudah, Semua sudah melakukan strategi Sudah, hanya saja tadi saya tidak membiarkan mereka masuk ke tim-timnya. Saya masih ngikut aja, masih ada di dalam mereka gitu. Harusnya tadi itu. Nah, untuk mengantisipasi gangguan itu, Saya harus menahan diri bahwa mereka itu bisa. Harusnya saya itu percaya dan menahan diri tidak ikut dulu. Baru nanti kalau saya diperlukan saya akan membantu. Menuntut Bu, ya kan Bu? Iya. Harusnya guru itu menuntut, bukan menuntut. Salah ya Bu, benar ya? Menuntut, nggak boleh Bu. Saya harusnya menuntut saja. berarti komitmennya Bu Sukma untuk rencana itu apa? Rencana itu tadi menuntun anak-anak, menuntun siswa. Komitmennya saya akan duduk di depan aja Bu. Terus kemudian saya akan melihat dulu, mengamati. Jika memang ada perlu bantuan saya akan datang. Jika saya dipanggil Bu, saya akan datang kepada mereka. Jika berarti saya tidak terpanggil, berarti mereka masih bisa melakukannya sendiri. Jadi saya harus memberikan kepercayaan. Itu komitmen saya. Siapa yang dapat membantu komitmen Ibu Sukma? Yang betul, yang akan membantu saya harap bisa berkoordinasi langsung dengan tim koordinatornya tadi dan rekan sejawat nanti supaya bisa memberikan arahan juga. Jadi tidak hanya saya. Jadi kan kalau ide itu hanya dari saya atau yang akan mendampingi itu hanya saya, mungkin akan terlalu sedikit atau mereka jadi tidak punya wawasan lebih banyak gitu. Berarti mulai besok atau mulai kapan Bu Sukma akan menerapkan itu tadi metode strateginya? Saya akan memperbaikinya besok. Jadi saya akan segera memperbaikinya supaya peringanya atau belakangnya nanti terlaksana dengan baik. Karena perencanaan butuh latihan-latihan kan Bu. Jadi untuk melatih menyanyi, kemudian melatih mereka untuk berlatih untuk menyanyi, kemudian berpuisi atau entah tadi yang mau diambil, saya Baik Bu Sukma, berarti mulai besok penjenengan menerapkan itu strateginya. Kita bertemu lagi hari berikutnya setelah Bu Sukma menerapkan strategi itu tadi. Kita bertemu lagi di sini ya. Saya ingin tahu bagaimana kelanjutan strategi maupun metode yang sudah Bu Sukma terapkan tadi.
Terima kasih ya Bu Sukma. Terima kasih Bu Ani. Iya, bagaimana perasaannya Bu Sukma sekarang? Alhamdulillah saya mendapat pencerahan dari kegiatan coaching hari ini Bu. Jadi besok saya ingin segera mengeksekusi bahwa saya itu memang benar-benar harus percaya penuh dengan anak-anak. Jadi tidak perlu gundah-gulana, saya harus percaya apapun yang terjadi. Terima kasih Bu Sukma. Kita bertemu lagi untuk melihat hasil yang sudah diterapkan Bu Sukma berikutnya. Terima kasih Bu Sukma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sukma. Alhamdulillah sudah melakukan coaching ya. Kira-kira dari pelaksanaan coaching ini tadi indikator apa yang sudah dilakukan oleh Bu Anis? Ini tadi saya sudah melakukan untuk fokus pada pencarian solusi, juga memberikan pertanyaan berbobot Tirta Bu Arsanti. Oke, saya amati dari hasil observasi saya dari tadi sudah muncul pertanyaan berbobot sudah, alur juga sudah, dan alhamdulillah coach sudah menemukan solusinya sendiri dan sepertinya tadi Bu Sukma juga sudah merasa puas, pelong, lego, ya seperti itu. Nah, kira-kira Bu Anis ya, indikator apa yang ingin ditinggalkan Bu Anis lagi? Saya masih butuh ini tadi Bu Arsanti. Saya masih kayaknya pertanyaan saya itu mau melebar kemana-mana, tapi saya mencoba menahan. Berarti saya butuh konsentrasi penuh ini. Soalnya tadi ketika Bu Sukma menjawab, saya pengen ikutan menjawab itu yang sebenarnya perlu saya kendalikan. Semoga nanti saat coaching berikutnya dengan Bu Sukma bisa lebih baik lagi, dan semoga tadi sudah saya amati sudah bagus Bu Anis. Ya, terima kasih Bu Arsanti. Ya, sekian ya Bu Anis. Saya Iya. pamit dulu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Salam bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah hari ini seperti sudah dijadwalkan sebelumnya bahwa Bu Sukma ada sesi coaching dengan rekan sejawat ya. Iya Bu, dengan Bu Santi. Sebelum dimulai saya akan sampaikan bahwa penilaian ini nanti terkait tadi Bu ya. Semua juga sudah mempelajarinya terkait algoritma, kemudian kehadiran penuh, menyimak, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah dari beberapa hal tersebut, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Sukma kembangkan dari coaching kali ini? Baik Bu, yang saya ingin mengajukan coaching nanti adalah pertanyaan berbobot. Saya kesulitan untuk mengindikasikan atau mengidentifikasi permasalahan dari coaching biasanya begitu. Jadi saya harap nanti bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ketika coaching nanti, supaya coaching atau Bu Arsanti nanti lebih dapat menemukan solusinya dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki dia. Ya. Kemudian ingin di bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin saya observasi? Jadi nanti saya ingin diobservasi bagaimana saya memberikan pertanyaan bobot itu, apakah sudah masuk ke dalam data, terus apakah berhasil memberikan solusi atau menemukan solusi pada coaching atau Bu Arsanti nanti. Luar biasa. Kemudian nanti indikatornya Bu, indikator pencapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang Bu Sukma ingin kembangkan di sesi kali ini. Pertanyaannya nanti saya ingin tidak melebar kemana-mana dan fokus pada ceritanya saja. Jadi nanti ketika itu Bu Arsanti juga bisa benar-benar menemukan masalahnya dan solusinya bagaimana begitu. Tadi kira-kira janjiannya jam berapa ya Bu Sukma? Oh iya, ini nanti janjiannya pukul 8 Bu. Nah, sebentar lagi insya Allah beliau akan sampai sini. Kita tunggu saya izin untuk bergabung mengamati sesi coaching Bu Sukma dengan Bu Santi. Baik Bu, boleh, sangat boleh Bu. Terima kasih.
Assalamualaikum teman-teman. Bu Aisyah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Silakan Bu. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu Santi? Saya baik, cuma ini ada beberapa yang menjadi saya bersyukur terkait itu Kusuma. Itu anak-anak kelas 6 itu loh. Anak-anak kelas 6 itu kok merasa matematika itu kok sulit seperti itu. Terutama ini kan materi tentang pecahan, perkalian pecahan, pembagian seperti itu. Untuk pertemuan nanti kita, tujuannya Bu Santi yang ingin dicapai setelah bercerita nanti apa Bu? Harapannya? Saya tuh berharap nanti anak-anak bisa mengerjakan dengan mudah, dengan enjoy, tidak merasa berat. Oh, matematika tuh ilmu yang mematikan katanya ya, seperti itu. Saya tuh ingin matematika itu ya seperti ya kayak pelajaran yang lain, tidak menjadi nomor. Jadi anak-anak lebih enjoy, suka, terus lebih mudah dalam nanti pembelajaran saya. Enjoy, mudah, dan tidak merasa seperti mematikan ya Bu ya, luar biasa. Seperti itu. Nah, untuk indikator supaya tercapai tujuan itu bagaimana Bu? Mungkin agar tercapai tujuan tersebut, saya harus mulai dari strateginya supaya anak-anak itu mudah memahami materi misalkan mungkin menggunakan permainan, menggunakan games. Sekarang anak-anak pakai HP, mungkin pakai fisik ya kayaknya. Ya, jadi HP itu selain untuk nge-game, ternyata asik juga untuk permainan matematika. Jadi mereka berkompetisi. Yang ketiga mungkin saya menggunakan benda konkret. Ya, kalau pecahan 3/4 itu berarti semangka dipecah menjadi seperti itu kan. Jadi anak-anak ternyata seperti itu, kalau untuk bagi seperti itu. Baik Bu. Jadi nanti ada beberapa rencana ya untuk itu. Nah, untuk mewujudkan itu biar ada gangguan atau ada hambatan enggak? Ya ada mungkin waktu untuk menunjukkan proses itu mungkin waktunya. Yang kedua setiap anak mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda ya Bu. Jadi mungkin kita harus bersabar, sebagai guru kita harus bersabar didik ya agar anak-anak itu materinya mudah diterima. Baik Bu. Nah, untuk meminimalisir hambatan tadi Bu, apa yang akan Ibu lakukan? Ya mungkin saya sedikit demi sedikit ini yang utama ya Bu, untuk masalah perkalian sama pembagian anak-anak harus hafal seperti itu. Kadang saya anak-anak itu untuk perkalian sama pembagian itu masih belum hafal. Paling enggak kalau itu sudah hafal angka berapapun, jika mereka tahu caranya insya Allah bisa. Sebenarnya itu tidak ada yang sulit dari Jadi penggunaan game tadi diawali dengan menghafal perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Misalkan mau 500 dibagi 2, ya Bu ya. Itu kan tinggal 5 bagi 2 berapa? 2,5 kan? Nanti tinggal nambahin 250. Jadi ada mungkin trik-trik agar pemecahan masalah itu lebih mudah, dan mungkin ada cara-cara agar cepat dalam mengerjakannya. Rencana itu untuk melakukan itu Mungkin yaitu saya akan yang pertama dari metode saya belajar, saya akan memberikan tips atau trik agar matematika itu cepat menyelesaikan dalam pengerjaannya. Yang ketiga mungkin games, yang keempat mungkin dengan permainan. apa yang akan dilakukan terlebih dahulu Untuk melakukan itu yang mungkin dari strategi saya. ukuran keberhasilan dari rencana itu apa? Kalau ini berhasil berarti anak-anak mungkin dari hasilnya mungkin yang sebelumnya nilainya terus terang Bu ya, ini menurut saya 19 ya, nilai di bawah 5 itu harus dipakai. Mungkin kalau dinyatakan berhasil dan mungkin dari hasil nilainya itu dari proses mengerjakan soal itu mungkin sudah berkembang dari yang sebelumnya belum seberapa bisa menjadi bisa. Itu yang dikatakan berhasil. Luar biasa. Nah, untuk komitmen Ibu supaya rencana tadi terlaksana dan hasil yang Ibu impikan tadi juga terlaksana, akan Ibu strateginya? Saya akan segera menerapkan ini sepertinya Bu ya, segera mungkin dengan strategi, metode, terus setiap awal itu mungkin sebagai sarapan pagi ya Bu, kebiasaan mungkin
menghafalkan perkalian sama buntut. Ya mungkin saya menunjuk satu persatu seperti itu. Kalau nggak bisa mungkin ya berhubungan fisik ya dia disuruh nyanyi biar mereka terhibur dan mulai semangat lagi belajar matematika. Baik, luar biasa Bu. Bagaimana nanti lanjut dari sesi coaching ini Bu? Ya mungkin dari sesi coaching ini sudah saya terapkan dan semoga hasilnya sesuai yang saya harapkan, lebih baik lagi, anak-anak lebih cinta matematika dan matematika itu ternyata mudah seperti itu. Luar biasa, saya menantikan itu Bu. Bagaimana nanti kalau kita bertemu lagi di sesi berikutnya untuk mengetahui cerita jenengan lagi untuk keberhasilan. Siap. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi yang ingin diceritakan Bu? Sudah Bu, saya merasa plong dan lega setelah melakukan coaching dengan Bu Sukma. Ternyata tak terasa saya sudah menemukan solusinya sendiri ya. Betul-betul. Terima kasih ya Bu Sukma. Terima kasih Bu Ashanti. Selain itu, apa yang Ibu ceritakan tadi juga menginspirasi saya. Saya pamitan dulu ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan. Alhamdulillah, bagaimana Bu Sukma? Alhamdulillah Bu. Tegangnya agak luluh gitu ya Bu ya. Tadi sempat tegang gitu ya. Sempat tegang Bu. Saya apakah pertanyaan tadi sudah sesuai dengan pertanyaan Bu Bobot? Apakah beliau sudah merasakan atau sudah mendapatkan solusinya? Nah itu khawatir itu jadi membuat tegang. Alhamdulillah Bu Ashanti tadi juga sudah mengatakan bahwa mendapatkan solusinya dengan baik gitu. Alhamdulillah. Terus kira-kira dari sebelumnya tadi kita Bu Sukma menyampaikan ingin mengembangkan kompetensi melakukan pertanyaan bobot. Dari prakteknya tadi kira-kira kita capaiannya dari skala 1 sampai 10 dari mana Bu Sukma? 8 Bu. Alhamdulillah sudah 8 karena saya sudah mencoba untuk menyusunnya sesuai dengan alur ceritanya. Sudah ada persiapan ya, jadi ya alurnya bisa sesuai dengan alur Betul. Kemudian saya ingin menyampaikan tadi hasil observasi saya terkait coaching yang dilakukan Bu Sukma dengan Bu Santi tadi ya. Jadi sudah menyimpulkan permasalahan, jadi sudah menyimpulkan permasalahannya ini, kayak gitu ya. Bu Sukma sudah mampu itu, sehingga kalau dari situ sudah bisa menyimpulkan, berarti Bu Sukma sudah bisa menemukan kata kuncinya. Masalahnya ada di sini nih. Gitu. Kemudian juga sudah tidak melebar fokus ya, karena biasanya kalau perempuan itu ingin ikut terlibat gitu, perasaannya sama, oh iya sama gitu, itu bisa fokus, tidak melebar kemana-mana. Kemudian ya tadi pertanyaan yang sudah diajukan Bu Sukma, kemudian bagaimana tadi, apakah Bu Santi berhasil menemukan solusinya? Alhamdulillah Bu Santi sudah menemukan solusinya dan tahapannya dan akan segera dilakukan. Kemudian kita ya berhasil menggali potensi coach ya. Ada game, akhirnya beliau akan menggunakan game, menggunakan berbagai metode atau strategi dalam menciptakan bahwa matematika itu menyenangkan, tidak menakutkan lagi. Yang paling luar biasa itu ketika beliau menunjukkan bahwa ada benda konkret untuk dijadikan bahan pembelajaran atau metode pembelajaran. Luar biasa sekali Bu Sukma. Dari sesi kali ini kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Sukma tingkatkan sebagai coach? Kehadiran penuh. Tadi sempat saya itu akan bocor Bu. Ketika beliau menceritakan itu tadi konkret tentang semangka. Nah saya hampir akan menceritakan juga, wah pizza juga bagus, pizza itu bagus juga Bu. Gak semangka saja, hampir seperti itu. Saya tahan itu. Biasa itu perjuangan juga ya, tahan untuk tidak dicampur gitu ya. Biasa, alhamdulillah. Semoga sesi coaching Bu Sukma ini mendapatkan pengalaman yang luar biasa untuk Bu Sukma, untuk Bu Santi dan juga saya sebagai supervisor. Terima kasih Bu Sukma, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga sukses. Amin Bu, terima kasih Bu Ani. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.